Halo, perkenalkan nama aku Agatha Liandini. Aku tinggal di Depok dan aku berjenis kelamin perempuan. Dan aku berasal dari alumni SMKN 25 Jakarta yang sekarang kuliah di UNJ. Dan selama aku di UNJ, aku mengikuti organisasi yaitu KMPF UNJ dan LLMP Sastra Indonesia. Dan hobi aku yaitu maraton drama Korea. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian BIPA menurut para ahli, bagaimana sejarah BIPA, bagaimana penerapan BIPA di berbagai negara, dan bagaimana pengalaman pengajaran BIPA yang dilakukan oleh para praktisi atau orang profesional. Pengertian BIPA. Bahasa Indonesia merupakan bahasa asing bagi pembelajar BIPA. Pembelajaran BIPA menjadikan orang asing mampu dan menguasai bahasa Indonesia, menurut Kusmiatun tahun 2016. Sedangkan pelajarnya berasal dari luar negara Indonesia yang ingin belajar bahasa Indonesia. Suyitno pada tahun 2008 mendukung pernyataan tersebut bahwa pelajar BIPA merupakan pelajar berkewarganegaraan asing yang memiliki latar belakang budaya berbeda dengan budaya bahasa yang diketahui dan dipelajarinya selama ini. Sejarah BIPA. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu kuno, dibawa pengembara asal Tiongkok dan menyebar ke kerajaan Sriwijaya dan Malaka. Namun, bahasa Indonesia berbeda dari bahasa Melayu asli karena mengalami perubahan. Nama bahasa Indonesia pun diusulkan pada Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 2 Mei 1926 dan ditetapkan sebagai bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat ini, bahasa Indonesia terus berkembang dan diajarkan kepada penutur asing dengan lebih dari 200 lembaga pengajaran BIPA di 45 negara. Pengajaran BIPA tidak hanya memungkinkan orang asing untuk berbahasa Indonesia, tetapi juga memahami budaya Indonesia, memperkuat persahabatan, dan mendukung diplomasi budaya Indonesia di dunia internasional. Penerapan BIPA. Ius Yusuf selaku perwakilan dari KKLP BIPA mengemukakan sepanjang tahun 2021 hingga bulan September sebanyak 8.950 orang pembelajar BIPA di 30 negara telah terfasilitasi melalui 177 penugasan tenaga pengajar BIPA di 80 lembaga. Pengalaman pengajaran BIPA. Dr. Gus Rival mengajar BIPA tahun 90-an di Jepang belumlah sepopuler seperti sekarang. Saat itu, mengajar BIPA belum banyak diminati. Kebutuhan dasar untuk mengajar BIPA pun sangat minim saat itu, seperti sulitnya mendapatkan bahan ajar, belum adanya pelatihan mengajar BIPA, modul ajar BIPA belum ada, bahkan organisasi profesi BIPA pun juga belum ada waktu itu. Beliau mengajar BIPA waktu itu lebih kepada otodidak. Cukup sekian dan terima kasih.